Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ansari wa junudi susan karna wa karama rasulana ali sanal asana lusim fatimatu zahra sekali kinani ma'azari imam syafi'i anati maliki ambali anali rafi jamil bukal hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil asri la maqaribiha Sayyidina Muhajir Muhammad Isa wa fi qadam Muhammad wa ali sunni wa puru ajma'in Suma ila ruwahi walidina ma'atina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimin muslimat Annallaha yaghfiru lahum wa yarhamu wa li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil mu'allifi rahimallahu ta'ala wa daman naf'a birum bidaraini amin qala Bismillahirrahmanirrahim halaman 24 ya wa wajibun fi haqqihimul amri wa wajibun fi haqqihil amanah wa sidqu wat tablighu wal fatanah wa mustahilun diduha kal kazibi wa jaizun fi haqqihim kasurbi ya wa wajibun fi haqqihim alamanah ya dan yang wajib ya bagi mereka hak mereka ini para nabi-nabi yaitu bersifat amanah ya wat sidku sifat sidik wat tabligh dan sifat tabligh dan ya patonah ya sifat cerdas ya. Jadi Rasul ya, sifat Rasul itu ya mempunyai sifat 4 ya, sidik, amanat, tabligh, patonah gitu yang biasa ya. Sini karena syairan gitu ya. Nah, ya jadi ya nabi itu mempunyai sifat yang wajib bagi seorang nabi. Nah, itu 4 macam. Nah, itu ya, sidik, amanat, tabligh, patonah ya, sidik jujur. Gitu amanah ya. Nah, amanat tuh ya dipercaya. Nah ya, tabligh menyampaikan ya wahyu dan patonah ya cerdas itu ini ya. Nah lihat terangannya nih. Wa wajibun ay wujuban sam'iyan la aqliyan. Wajibun maka wajib bagi seorang rasul ya wajib secara sam'i ya artinya didengar ya kita tahu kita dengar bahwa si nabi itu sifatnya nah tersebut gitu ya. Nah samian la aklian ya bukan secara akli ya nggak dipikirin kalau sifat Allah kan nggak kelihatan ini ya nah itu ya akli ya. Nah gitu ya. Naam tasdikul mu'jizati lahum yaitu benarnya mukjizat bagi mereka ya daripada nabi itu ya jadi semua ya mukjizat ada pada nabi itu benar semua ada gitu ya. Nah gitu ya wajib kita percaya tuh. Nah, kila ada yang kita katakan wadion ya ini sifat ini wajib sifat bukannya akli ya sam'i tapi wadi wadok itu sifatnya dasar gitu litanziliha manzilatal kalam karena menundukkan ya menempatkan tempat ya pembicaraan ini kalam wakila adiyun ya ada kil mengatakan sifat adi ya bil qara inil ya makomiyah yaitu dengan tanda-tanda kedudukannya gitu. Wakila akliyun litanzihihi ta'ala antasdikil kazibi ya ada lagi mengatakan bahwa sifat nabi itu adalah akli karena apa bersihnya ya daripada nabi itu daripada Allah Ta'ala daripada membenarkan yang dusta ya artinya mustahil bagi Allah membenarkan yang dusta gitu ya wa nasabuhu fi syarqil kubra
ya lil ustaz ya, dan telah menisbahkan ya kalimat ini yaitu di dalam kitab Syarhul Kubra ya bagi karangan ya al-ustaz nih gitu. Wa apa bi annahu ta'ala la yus'alu amma yuf'alun ya, dan doib mengatakan bahwa Allah tidak akan menanya apa yang ia kerjakan. Fi hakihim ya, pada hak mereka para nabi ay rasul, yaitu pada hak rasul ya, wa kadzal anbiya, begitu juga para nabi apa al amanatu, yaitu sifat amanah ya. Jadi para nabi dan para rasul itu wajib ya bersifat amanah bin nakli wad duruji lil wazni ya gitu, yaitu dengan nakal ya, artinya pemulihan tuh ya gitu, wadurujuan wazan ya, nih gituan ya, bentuk syairan sono ya, itu memindahkan tuh kalimat gitu ya. Nah gitu, wapi nusotin amanatun bitankir, dalam kitab lain ya dikatakan bukannya al amanah tapi pakai isim nakirah. Wahya ittisafuhum bi hifzillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala zawahirahum wa bawatinahum, yaitu yang dikatakan sifat amanah, yaitu sifat mereka itu Allah pelihara zahir mereka dan batin mereka ya. Allah pelihara tuh ya batin dan zahir ya, nabi itu para anbiya itu Allah pelihara walau fi hali sighari, sekalipun pada masa kecil ya. Jadi para nabi itu dari masa kecilnya udah nggak punya sifat yang jelek ya, sifatnya ya yang bagus kali gitu ya, bohong ya, dari nabi masih kecil bohong mulu gitu ya, itu bohongin orang, atau juga ya nah ya nggak amanah, barang orang diambil diumpetin gitu ya. Nah itu nggak ada tuh ya, sekalipun dari masih kecil nggak, karena ya Allah pelihara tuh ya orang rasul dan nabi ya gitu sifat-sifatnya tuh. Nah ya, jadi nggak adanya sifat dalam situ minat talbisi bimanhiin anhu, yaitu dari perbuatan-perbuatan yang dilarang ya, nggak ada tuh nabi ya. Ini nabi dari masa kecil kan digelarin al amin ya, dipercaya gitu ya, orang-orang kafir aja ya kasih percaya bahwa nabi itu adalah al amin ya, nggak pernah bohong gitu ya, nggak curang gitu ya. Nah juga nabi-nabi yang lain kan gitu ya. Nah itu ya Nabi Ibrahim ya, biar kata dia apa ya, bapaknya tukang berhala, dia nggak menyembah berhala gitu ya. Nah gitu ya. Walau nahyu karahatin, sekalipun larangan makruh katanya nggak pernah kerjain tuh. Ai kaunuhu la yatasawwaru ayyakuna indallahi illa kadzalik. Artinya tidak ya terbayang, tergambar bahwa ya terjadi ya mereka itu di sisi Allah ya gitu ya. Jadi sifat-sifat yang dilarang tuh nggak ada ya yang dikerjain. Nah illa kadzalik, kecuali begitulah ya sifat yang terpelihara tuh. Li'annahu law jaza alaihim ayyakunu Allah ta'ala bi fi'lin muharramin aw makruhin la jaza ayyakuna zalikal nahyu anhu ma'muran bihi. Kalau sekiranya boleh tuh buat para rasul dan nabi dia berkhianat kepada Allah dengan perbuatan yang diharamin atau perbuatan yang makruh gitu ya. Jadi nabi rasul tuh nggak ngerjain kerjaan yang haram, nggak ngerjain yang makruh. Kalau sekiranya nabi dan rasul tuh khianat pada Allah dengan perbuatan yang haram atau makruh, la jaza ayyaku nazalika, pasti terjadilah yang demikian itu annahyu anhu makmurun bihi, yaitu larangan itu bisa jadi satu perintah ya. Kalau sekiranya tuh nabi tuh ya, nah boleh itu dia berbuat khianat gitu dengan apa perbuatan yang haram atau perbuatan yang makruh. Nah jadi bisa jadi nanti yang larangan itu bisa dikatakan itu adalah perintah ya, karena ya dibawa apa tuh dia dengan jujur kan gitu ya. Hanya nggak ada tuh. Li'anna Allah ta'ala amara bi itba'ihim bi aqwalihim wa af'alihim wa aqwalihim, karena sungguhnya Allah perintahkan tuh ya kita ini untuk mengikuti mereka tuh ya pada perkataan mereka, perbuatan mereka, dan juga keadaan mereka min ghairi tafsilin, yaitu tanpa ya penelitian, tanpa penrincian. Wa huwa ta'ala la ya'muru
ya muharramin wala makruhin. Allah tidak merintahkan tuh ya yang haram dan juga yang makruh ya. Fala takunu af'aluhum muharramatan wala makruhan. Oleh karena itu maka tidak terjadilah perbuatan mereka para rasul nih itu perbuatan yang diharamin atau perbuatan yang makruh. Jadi semua tuh perbuatan-perbuatan Nabi itu adalah perbuatan yang bagus semua. Wala khilaful aula, dan juga nggak ada kerjaan yang khilaful aula. Khilaful aula dan ada yang bagus ini nggak kerjain yang kurang bagus itu. Wama api hadisin apa yang terjadi dalam satu hadis ini layughanu ala qalbi. Nabi bilang sungguhnya saya tuh ada mempunyai perasaan yang gelisah dalam hati saya. Bahwa litaraki fid darajat. Kalau Nabi itu mempunyai sifat tuh ada sifat satu ya, sifat yang apa? Ya, yang mengganggu gitu. Ya, itu gelisah ngapa gitu ya. Nah, itu artinya untuk ngangkat derajatnya. Pakul lama raqa darajatun ya ra'a lati tahtaha qasiratan ya bil idafati ilaiha fayastakbiru. Maka setiap naik derajatnya tuh seorang nabi atau seorang rasul, dia melihat yang di bawahnya tuh ya itu berarti satu kelalaian ya. Nah, bil idafati ilaiha yang disandarkan kepadanya perbuatan derajat tadi. Nah, fayastakbiru maka dia jadi istighfar gitu. Jadi kalau seorang nabi itu ya terjadi sesuatu apa tuh ya suatu kegelisahan artinya apa? Nah, itu berarti untuk naik derajat. Nah, kalau dinaik derajat kan berarti ya nah yang ada tadi itu berarti sesuatu perbuatan yang kurang bagus gitu ya. Nah, gitu ya. Tuh ya. Nah, dengan begitu nah akhirnya ya mereka jadi istighfar tuh ya karena ada satu perbuatan yang nggak bagus ini. Wama awhamal maksiyata la yajuzun nutku fi ghairi mauridihi illa libayanin. Dan tidak ada tuh keinginan untuk berbuat maksiat. Nah itulah yajuzun nutku bihi, nggak boleh diucapkan fi ghairi mauridihi illa libayanin. Ya, pada apa yang datang terjadi kecuali untuk penjelasan. Jadi kalau ada sesuatu tuh ya menginginkan suatu perbuatan maksiat itu nggak boleh diucapin ya buat Nabi. Nah itu adalah untuk ya penjelasan aja gitu. Wa asluhu ya karena dasarnya dalilnya apa? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Gitu dasarnya tuh ya hasanatul abrar, kebaikan-kebaikan orang-orang yang abrar, orang yang baik nih itu sayyiatul muqarrabin, itu merupakan suatu ya sayyiat, satu perbuatan yang buruk bagi orang yang muqarrabin, yang dekat pada Allah ya. Jadi kalau kelas-kelas kita nih ya dianggap udah bagus tapi kelas para nabi ya masih jelek ya, kelas aulia kan gitu ya. Kalau kita nih begini aja udah cakep banget kan ya, kita mau ngaji ngapa gitu ya cakep banget udah kelas kita nih kan gitu ya. Nah cakep banget gitu. Tapi kalau kelas para aulia tuh ya orang yang dekat pada Allah ya dianggap nih nggak ada papanya gitu, ini sayiat dianggapnya ini nggak ada papanya. Kalau gitu begini kan ya udah cakep banget ya, mau ngaji mau apa gitu ya kebaikan, nah cakep dah kelas kita nah gitu. Tapi kelas para aulia nah hampir lagi para nabi gitu ya, karena kelas-kelas kita segini kan udah cakep, ngapain apa ya kita mau begini. Nah kelas ini bagi dia ya apaan, teman ngumpul doangan ya, pikirannya kemana-mana kan gitu iya nah iya begitu kan. Nah itu bagi dia kan jelek. Akhirnya seorang para aulia tuh yang wali dia menyebut zikir sama Allah ya, itu kan langsung dia pada Allah kan gitu. Kalau kita kan tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah ya mulut doang, hati kita mana ya kita baca Quran gitu juga kan, mulut doang kan baca, ini nggak ada apa-apanya tuh kelas dia gitu ya. Itulah yang dikatakan hasanatul abrar sayyiatul
kekerabin gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, itu ya, dasarnya itu hasanat kekerabin. Nah, Pak Adamu ta'awwala. Nah, Nabi Adam itu ditakwilkan. Au lahu fi zalika ma'a sayyidihi sirrun. Atau yang demikian itu bersama Tuhannya itu menentukan satu rahasia. Wa in lam ta'lamhu sekalipun ya, gitu nak lamhu sekalipun kita enggak ketahui. Ya, Nabi Adam tuh berbuat satu kesalahan. Itu apa? Ya. Nah, itu ada rahasia Allah gitu, ya. Nah, ini. Summa huwa man sabaqa rahmatullah ta'ala fi sunnatit taubati wa adamil iyas. Kemudian dia tuh Nabi Adam man sabaqa rahmatullah ta'ala, orang yang mendapatkan ya rahmat Allah ta'ala tuh itu fi sunnatit taubati wa adamil iyas, yaitu dalam melaksanakan taubat dan juga tidak putus asa. Tuh ya Nabi Adam. Kan begitu dia apa tuh? Ya begitu dibuat kesalahan kan dibilang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin gitu ya. Nabi Adam tuh yang gitu. Nah itu ya. Nah, wa Yusufu hamma ya, Nabi Allah Yusuf tuh ada punya keinginan berbuat maksiat. Walaula an ra'a burhana rabbi, kalau sekiranya Nabi Yusuf enggak berbuat enggak lihat tuh sinar dari Allah Tuhan ya gitu ya. Nah, faru'yatul burhan nul jalal mani'atun minal ham. Lihatnya tuh ya gitu sinar dari Allah itu mencegah daripada keinginannya. Jadi kan Nabi Yusuf kan ya gitu walaqad hamma bihi wa hammat biha gitu. Sungguhnya Nabi Yusuf ada keinginan tuh untuk berbuat satu perbuatan maksiat kepada Zulaiha, dan Zulaiha juga gitu ya. Nah, tapi ya itu Allah ya berikan tuh sinar, lihat Nabi Yusuf lihat akhirnya hilang tuh keinginannya gitu ya. Wal muradu hammun bitasdid bitahallusi. Yang dimaksud ham di sini dengan tasdid bitahallusi untuk membebaskan. Laula an ra'a burhana, kalau sekiranya tuh Nabi Yusuf enggak lihat tuh sinar Allah, ini ar-ru'pah ya, yaitu kasih sayangnya, patuh lasu bil lutfi biha lidaqfir mar'ati ya, maka bebaslah dia tuh dengan kerembutan Allah kepadanya tuh lidaqfil mar'ati ya, sebagai karena kelemahannya terhadap perempuan tuh. Kama fil amiri kama fil amiri Ali Abdul Salam gitu ya, sebagaimana dijerangin dalam kitab ya Al-Amiri nih ya, Syekh Abdul Salam. Wasidku, dan yang kedua sifat yang wajib bagi Nabi yaitu sidik. Wajibun kadzalik, itu wajib seperti itu. Fi haqqihim, pada hak Rasul, wa fi haqqil anbiya, dan juga pada hak ya, Nabi. Ai mutabatlatu hukmi ya ghairihim lil waqi'i. Ya ai mutabati hukmi khabarihim lil waqi'i. Artinya cocok tuh ya ketetapan berita dengan kenyataan. Itu yang namanya sidik. Gitu. Jadi sidik itu artinya ya cocok tuh. Jadi perkataan dengan perbuatan sama. Nah, gitu. Itu namanya sidik. Jadi kalau orang ngomong tuh ya benar gitu. Dikata bilang no ada di sono. Nah, ya nyatanya emang benar. Nah, kalau dibilang tuh ada di sono, enggak ada. Nah, itu berarti kan bohong gitu ya. Jadi kalau yang dikatakan sidik tuh cocok dengan kenyataan gitu ya. Nah, ya lil waqi ijaban aw salaban, baik yang ijab ya kalimat mujab ya yang apa tuh khabari, nah atau salaban kalimat nafi, artinya yang berita atau juga menidakkan tuh. Walau bihasabi i'tiqadihim, sekalipun menurut keyakinan mereka, kama fi kulli zalika, sama seperti yang demikian itu ya, semua yang demikian itu zalika lam yakun ya. Nah, itu tidak terjadi. Lama salima min raq'ata ini, yaitu seperti yang Nabi bilang wi kulli zalika lam yakun.
Ini dalam hadis yang Nabi katakan, lama salama min rakaataini fir rubaiyati, tatkala Rasulullah tuh salam ya pada sholat tuh zuhur 4 rakaat ya, yang 2 rakaat baru 2 rakaat Nabi salam ya gitu. Nah ya berubahnya faqala lahu Zulyadain, maka Zulyadain itu seorang sahabat tanya, aqasarta shalah am nasaita ya Rasulullah, ini sholat dikosor apa kamu lupa ya Rasulullah gitu, masa baru yang lohor baru 2 rakaat udah salam aja gitu. Nah Zulyadain tanya, ya Rasulullah ini sholat dikosor apa engkau lupa, nah gitu. Nah jawabnya kullu zalika lam yakun, itu semuanya enggak terjadi tuh, artinya dikosor juga enggak, lupa juga enggak. Nah Nabi kerjakan begitu untuk apa? Untuk tasri, ngajarin gitu ya. Nah itu ya. Nah fa'in natahqiqa anna zalika kulliyatan, ya tahqiqnya itu terjadi semua. Ai ya hukmun ala fardin minal asri, ya yaitu hukum atas setiap orang tuh ya dari sholat qashar tuh, ala fardin minal qasri wan nisyani, dan juga lupa. Wi annahu lam yakun ma'a anna ba'dahu, ya karena yang demikian itu tidak terjadi pada sebagiannya, wa huwa nisyanu, ya sebagiannya terjadi dan sebagiannya lupa gitu. Wa qad kana liqaulihi ta'ala, sungguhnya ada firman Allah Ta'ala, wa sadaqallahu wa rasuluh, ya benar Allah dan Rasulnya. Allah juga benar, Rasulnya juga benar. Wali annahu lau jaza alaihimul kaziba, kalau sekiranya boleh itu ya kepada Rasul atau Nabi itu berbuat dusta, la jazal kazibu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala iyahum bil mu'jizatin nazilati manzilata qaulihi ta'ala. Ya, kalau sekiranya Rasul itu boleh berdusta, pasti pada setiap pasti itu boleh Nabi itu berdosa pada ya berita dari Allah tuh, artinya wahyu berita yang dari Allah itu ya bisa didustakan gitu ya. Nah gitu kan, kalau sekiranya memang boleh ya Nabi itu boleh dusta, boleh bohong. Nah jadi berita-berita yang datang sama Allah pasti dibohongin kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah, kita ya fi khabari ta'ala litasdiqihi ta'ala yahum bil mu'jizati, sedangkan Allah membenarkan tuh para rasul dan nabi yaitu dengan adanya mukjizat ya diberikan tuh kepada rasul dan nabi. An-nazila manzilata qaulihi ta'ala, yang menempatkan ya tempatnya firman Allah Ta'ala, shadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni, ya benar tuh hambaku ya Muhammad tuh fi kulli ma yablughu anni, apa yang ia sampaikan dari saya gitu ya. Wa tasdiqul kazib minal alimi bikizbihi mahdu kazibin, membenarkan yang dusta dari orang yang tahu bahwa itu dusta, itu semata-mata dusta. Ya, sekarang tuh orang berbuat dosa kita benerin, ya itu berarti kan udah dusta gitu ya. Nah, ya wa huwa muhalun ya alaihi ta'ala, mustahil bagi Allah ini. Ya. Pamalzumuhu huwa jawazul kazib, maka kelazimannya ya begitu dah. Ya, kalau sekiranya boleh itu berbuat bohong. Nah, ya. Nah, jadi apa yang disampaikan ya dari Allah pasti dibohongin gitu. Wa tabligu, dan yang sifat berikutnya itu tabligh yang ketiga, sifat yang wajib bagi Nabi, wajibun fi haqqir rasul faqat, ini wajib pada hak Rasul saja. Ai tablighuhum li jami'i ma ja'u, yaitu menyampaikan apa yang ya datang kepada mereka, an min indillahi, dari sisi Allah. Jadi apa yang datang kepada Rasul dari sisi Allah itu mereka wajib sampaikan gitu ya.
Nah, tabligh ya. Nah, gitu ya, minillah. Wa arsalu litablighihi lil ibadi. Ya, mereka diutus untuk menyampaikan wahyu itu ya kepada hamba. Fayajibu syar'an i'tiqadu annahum ballagu ilaihim i'tiqadan bihi i'tiqadiyan. Maka wajib menurut syara' ya meyakini bahwa mereka para rasul itu telah menyampaikannya ya gitulah balaghuhu ilaihim, telah menyampaikan kepada hamba nih ya kepada hamba i'tiqadiyan kana au amaliyan, baik yang disampaikan berupa akidah atau berupa kerjaan. Lil ijma'i, karena ijma' ulama ala ismatihim min kitmanir risalah, karena mustahil ya gitu terpelihara tuh para rasul itu menyembunyikan kerasulan gitu ya, wa taksir fi tabligh atau terledor dalam menyampaikan, walau fi syiddatil khaufi, dalam sekalipun dalam keadaan ya yang menakutkan gitu, tetap tuh rasul sampaiin apa yang Allah ya wahyukan padanya. Walau jaza alaihim kitmanu syai'in, kalau sekiranya boleh bagi rasul itu menyembunyikan sesuatu, lakata marai sumul azam sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka tuh akan sembunyikan tuh ya pimpinan yang terbesar ya Rasulullah SAW gitu. Watahfa fi nafsika mallahu ya mubdihi wa tahsan nas wallahu ahaqqu an tahsya gitu ya. Allah berfirman ya, wa tahfa fi nafsika, kamu menyembunyikan apa yang ada pada diri kamu, wallahu mubdihi ya, sungguhnya Allah tuh menjelaskannya. Wa tahsan nas wallahu ahaqqu an tahsya, kamu takut pada Allah, padahal pada Allah lah yang paling berhak ya, yang paling cocok kamu untuk takutnya. Ai maullahu mubdihi min annaha satazawwaju zawjatan ya zida ya zaid ya gitu li ibtali hukm tamanni, artinya ya maullahu mubdiha, Allah selalu tuh ya menjelaskan min annaka, bahwa kamu nih ya Rasulullah satu zawwiju zawjata zaidin, kamu bakal nikahin kawinin ya istrinya si Zaid tuh. Zaid Harisah itu anak pungutnya ya Rasulullah tuh ya, anak angkat. Nah itu dikawin sama Zainab gitu ya. Nah kemudian ya diceriin, nah maka Rasulullah nikahin tuh si Zainab gitu. Nah ini ya Allah ya gitu nikahkan tuh Rasulullah tuh kepada Zainab istrinya si Zaid li ibtali hukmi tabani al jahili, ini untuk membatalkan ya hukum ya anak angkat, anak asuh katanya al jahili yang terjadi pada zaman jahiliyah. Karena zaman jahiliyah dulu anak angkat itu disamain dengan anak biasa benar gitu ya, dianggap sama, dapat warisan apa semua. Ada dalam agama, nah itulah ya. Nah jadi dibatalin tuh, kagak, kalau yang namanya anak angkat itu nggak ada ya hukum apa tuh kepada bapak angkat gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya manyun ya gitu fi hakli atas tahi izharu zalika minan nasi ma'a annallaha wa adaka bihi ya, apakah kamu malu untuk menzahirkan yang demikian itu kepada manusia, sedangkan Allah tuh ya wa adaka bihi, Allah akan janjikannya bahwa kamu bakal nikah tuh. Wa huwa mu'atibatun li uluwi maqamihi, ini adalah merupakan mu'atabah ya gitu ya, satu teguran li uluwi maqamihi, karena tingginya derajatnya tuh. La alamanhin anhu, ini bukan perbuatan yang dilarang. Kaifa waqad anzila alaihi, kenapa sungguhnya Allah telah menurunkan ayat ya ayyuhar rusul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai sekalian para rasul, sampaikanlah ya apa yang Allah turunkan kepada kamu. Rusulan mubashirina wa munzirin, sebagai rasul yang membawa berita gembira dan berita yang menakutkan.
li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, supaya tidak ada alasan atas manusia ya sesudah diutusnya rasul. Ya, jadi begitu sudah diutus rasul nggak ada alasan bahwa kita nggak tahu tuh ya namanya agama Islam, ya peraturan-peraturan, ya syariat-syariat. Nah udah di rasul, nah berarti nggak ada alasan kita bilang nggak tahu nggak apa, karena rasul udah gitu ya. Jadi kalau Allah ya mau nyekse gitu ya saya nggak tahu ya Rob gitu. Nah ngapa? Kan udah ada rasul kan gitu ya. Rasul udah sampein tuh semua ya larangan ya perintah apa semua kan gitu. Nah ya jadi nggak ada alasan lagi bagi kita bahwa kita nggak tahu gitu ya. Nah itu ya. Mandi kitman ba'di muwatin ya. Mandi ya munzirin di Allah yakunan nasi hujan wadu. Wa kitmanul ba'di mupawitatun li iqamatil hujjah. Menyembunyikan sebagian wahyu itu berarti menghilangkan, meluputkan, menghilangkan li iqamatil hujjah ya untuk ditegakkan alasan. Walau fi nahwil qasasi ya sekalipun dalam ya masalah qasas cerita bedanya fa innaha lil i'tibar, karena cerita itu adalah merupakan satu pelajaran gitu. Wa nahwu umpamanya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Allah berfirman semuanya katanya kami ceritakan kepada kamu min amba'ir rusul ya dari ya macam-macam rasul tuh ya manusabbitu bihi fuadak, apa yang buat menjadi tenang ya hati kamu. Wal patonatu ya, dan sifat yang berikutnya ya sifat yang wajib bagi rasul yaitu sifat patonah. Wajibatun ini sifat yang wajib. Aidan fi haqqir rusuli, pada hak rasul. Fakot bimakna at-tapattun nih, yaitu dengan pengertian tapatun, artinya tuh ya sadar gitu ya. Wat tayakuz ya sadar ya li ilzamil khusumi wa ihjajihim, untuk ya menyelesaikan pertengkaran dan hujah-hujah mereka. Wa turuqu ibtali da'watihim al-batila, dan jalan-jalan untuk membatalkan pengakuan mereka itu yang salah. Liqauli ta'ala, karena berdasarkan firman ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi. Itulah hujah-hujah kami yang kami berikannya tuh hujah itu kepada Nabi Ibrahim atas kaumnya gitu ya Nuh qad jadaltana gitu Nuh ya sungguhnya ya kamu telah berjidal ya bertengkar pada kami. Wajadilhum billati hiya asanan, dan mujadalah lah ya dengan cara yang baik. Nah wal mughfilu al ablahu la tumkinuhu iqamatul hujjah, orang yang lalai atau orang yang ablah ya yang bodoh ya la tumkinuhu iqamatul hujjah, enggak mungkin dia bisa memberikan alasan-alasan. Wali annahum syuhudullah alal ibad wala yakunu syahidun mukbilan, karena mereka para nabi-nabi itu adalah syuhada ya, artinya saksi Allah nanti di hari kiamat ya terhadap hambanya. Wala yakunu syahidu mukbilan, maka tidak boleh orang yang lalai itu jadi saksi gitu ya. Jadi yang bakal jadi saksi itu orang yang cerdas, pintar gitu. Itulah sifat yang wajib bagi Allah. Wa mustahilun didduha kal kazibi wa jaizun fi haqqihim kasurbi. Gitu ya di atas tuh. Nah, kemudian mustahil lawanannya tuh ya, lawanannya dari sifat-sifat yang wajib yaitu namanya sifat mustahil. Contohnya kal kazib, seperti dusta itu. Nah wajah izun pihakihim, dan juga nabi rasul itu mempunyai sifat yang jaiz ya. Nah ya sifat yang jaiz mana? Pihakim kasurbi, seperti minum
Ya. Nah, ya jadi Nabi itu punya sifat-sifat apa tuh jahit, yaitu sifat basariyah, ya sifat manusia. Nabi kan ya sama sama kita, ya makan, tidur, kan gitu ya. Nah, itu sifat namanya sifat yang jahit bagi Rasul. Wa mustahilun fi hakihim gitu ya. Mustahil pada hak Rasul diduha yaitu lawanannya ai mutlakun manafi yaitu semata-mata mencegah lil arba'il mazkuratil wajibah untuk 4 macam yang tersebut gitu. Wal muradu bil istihalati yang dimaksud dengan kata-kata mustahil adamu imkanu adamu imkanetisopi yaitu tidak mungkin Rasul itu bersifat seperti itu gitu ada multisob gitu ya. Walau bid dalil syar'i sekalipun dengan dalil-dalil syara' Nabi itu nggak bakal atau Nabi Rasul nggak bakal bersifat itu ya lawanan tuh li'an nama wajaba bidalil syar'i karena sesuatu yang ditetapkan dengan ya dalil syar'i yastahilu manafihi udah mustahil lawanannya. Jadi kalau sesuatu yang tidak ditetapkan dengan dalil ya syar'i gitu, nah maka lawanannya itu berarti ya nah, mustahil. Gitu ya. Bidalil syar'i. Wa ma wajaba bi ghairihi dan apa yang diwajibkan bukan dengan dalil syar'i yastahilu didduhu bi ghairihi. Itu juga mustahil dengan yang lainnya. Wa zalikal mana fil mustahil itulah yang mencegah kemustahilan syar'an fi hakihim yaitu menurut cara pada hak mereka Rasul tuh. Kal kazibi contohnya seperti dusta ya. Jadi Nabi itu Nabi Rasul nggak punya sifat dusta tuh. Al manafi li wujubi sidqi karena kazib itu yang mencegah ya wajibnya sidik li musawatatihi ya li naqidihi ya gitu. Nah, karena sama kepada lawanannya. Wa huwa la sidqa yaitu tidak jujur. Tidak benar ya li'annahuma bimakna adamu mutabatil hukmil khabari lil waqi karena kalau kazib itu yaitu berarti dengan tidak cocok ya hukum beritanya itu dengan kenyataannya. Kalau tadi kan kalau sidik kan ya sesuatu sama dengan beritanya. Nah kalau ini enggak sama kalau kazib itu. Wal khianatul munafati lil amanah. Kalau khianat itu berarti mencegah amanah. Bimakna dengan pengertian talabbusuhum qaulan au fi'lan bimanhiin melaksanakan mereka para rasul baik perkataan atau perbuatan yang dilarang. Ya, gitu. Walau nahya karahatin sekalipun larangan makruh. Ya. Nah, jadi enggak dikerjain tuh. Hanya Rasulullah enggak ngerjain yang makruh-makruh gitu. Wabi qauli ya wa bauluhu sallallahu alaihi wasallam qaiman. Nabi kencing diri itu. Wa tawaddau maratan ya Rasulullah wudu sekali-sekali. Wa marata ini dan juga dua kali. Nah, ini semua litasri'i wa bayanil jawaz. Ini karena untuk ngajarin dan juga menunjukkan bahwa itu boleh-boleh aja gitu ya. Wa zalika wajibun fi haqqi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itulah wajib pada diri Rasulullah SAW. Fala yaqa'u minhum alaihi salatu wasallam makruhun tidak terjadi pada Rasulullah itu perbuatan yang dimakruhkan ya. Jadi Rasulullah tuh enggak ngerjain apa yang dimakruhkan gitu. Wala mubahun bahkan Nabi juga nggak kerjakan yang mubah. Kalau mubah kan artinya nggak ada pahalanya, ya nggak ada pahala nggak dosa. Jadi suatu kerjaan kalau dikerjain ya nggak ada pahala nggak ada dosa. Ya seperti kayak kita tidur kan gitu. Ya itu kan mubah aja. Mau tidur boleh, nggak tidur boleh kan gitu. Makan gitu juga itu kerjaan yang mubah gitu ya. Nah, itu ya Nabi nggak kerjain yang mubah. Nabi selalu kerjakan yang ya wajib tuh ini. Nah, gitu ya. Gitu salam tuh ya. Wayul jawaz ya.
Nah, wazalika benun palam yakum ini wassalatu wassalam itu makruhun. Bal wala mubahun juga yang mubah nggak terjadi ala wajhi kaunihi makruhan au mubahan atas dasar bahwa itu adalah makruh atau mubah. Bal ala wajhi kaunihi ya, kurbatan bahkan atas jalan bahwa itu adalah satu takarub ya, dekatan diri aulit tasri atau karena untuk syariat ngajarin aulil takwa atau juga alal ibadah atau juga untuk menguatkan di dalam ibadah au nahu zalik fa'ab aluhum dairatun bainal wajib wal mandud faqat perbuatan para rasul itu katanya itu beredar antara yang wajib dengan yang sunat gitu jadi memang makruh enggak ya. Nah, kaifa kenapa begitu? Waqad yattafiqu dzalika liba di auliyaihi. Sungguhnya ya cocok yang demikian itu pada sebagian para wali-walinya. Nah, fabil aula maka yang lebih utama lagi ayyakuna li sofwatillahi min khalqihi yaitu ya sofwa pilihan Allah kepada makhluknya. Wakit manu lisain dan juga lawanannya lagi menyembunyikan sesuatu mimma umiru apa yang mereka diperintahkan Rasul nih bitagligihi untuk nyampaikannya ya walau sahwan sekalipun lupa kagak ada tuh Nabi lupa bayam tani usahu alaihim fil akbaril balaghiyah maka tercegahlah ya lupa atas mereka para rasul dalam menyampaikan berita-berita ai asariyah yaitu berita yang syar'i seperti apa nahwul jannah lil mukminin umpama surga buat orang mukmin wa ghairiha dan yang lainnya kal akwal ya seperti perkataan-perkataan ya ad-diniyah perkataan agama ya al-insaiyah atau perkataan perintah gitu bi ayakula la tusallu nisyanan an sallu ya gitu nah ya seperti dalam perkataan la tusallu nisyanan ya an sallu ya gitu ya ya hendaklah kamu salat tuh wa amma fil af'alil balaghiyah adapun dalam ya perbuatan nih ai asani'ah perbuatan syariat kasalamihi min raqatain seperti tadi tuh Rasulullah salam baru 2 rakaat kenapa li hikmatil bayani karena ada hikmah untuk menjelaskannya bil fi'lil aqwa yaitu dengan perbuatan yang kuat wa ghairiha yang lainnya bayajuzu maka boleh-boleh jadi ya bagi Rasul ini istighalu qalbuhu bi ta'zimillah ya bisa jadi sibuknya Rasulullah tuh hatinya untuk mentakzim Allah taala kama asyara ilaihi ba'duhum biqaulihi ya sa'ili an rasulillahi kaifa saha wasahu min kulli qalbin ghafilillahi qad ghaba mi'an kulli syai'in sirrahu fiha amma hawallahu fata'zimu lillah sampai sini dah ya nah, gitu ya wa qauluhu sama qala ya kama isyara ya asyara ilaihi biqaulihi
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa damanafa bilum bidaraini amin. Qala ya halaman 61 ya. Babun namimati ya, ini bab ya menjelaskan tentang namimah ya, naklul kalam ya, li ajlil ifsad gitu ya definisinya tuh. Definisi namimah yaitu naklul kalam li ajlil ifsad, mindahin omongan ya dari satu ke satu gitu, dari yang A si B dengan tujuannya untuk merusak gitu ya. Qala al-faqihu ya Abu Lis As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu ya haddatsana Khalil bin Ahmad qala haddatsana Abu Ja'far Ad-Dabili ya qala haddatsana Abu Abdullah qala haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim bin Hammam bin Haris an Huzaifah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda seperti ini, la yadkhulul jannah qatatun. Rasulullah bersabda ya bahwa kata Rasulullah tidak akan masuk surga orang yang tukang ngadu-ngadu, namimah. Qatat yakni an-namam, yaitu orang yang selalu memindahkan omongan supaya rusak, namimah. Qala haddatsana Khalid bin Ahmad qala haddatsana Abu Ja'far Ad-Dabili qala haddatsana Abdullah haddatsana Sufyan an Abi Wardak an ya anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya dari Abi Hurairah radhiyallahu an bersabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna man min syirarikum man ya al tadruna min syirarikum ya, tahu gak kamu siapa orang yang paling jahat di antara kamu? Qalu mereka bilang Allah wa rasuluh a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala syirarukum dzul wajhaini, Rasulullah bilang oh, ya gitu ya, orang yang paling jahat di antara kamu orang yang punya muka dua gitu. Iya mukanya dua gitu. Nah ya artinya ngomong sono lain, ngomong sono lain. Nah itu tapi mukanya dua gitu ya, karena minta perhatian sono perhatian sini. Nah itu ya zul wajahin tuh ya, orang yang mukanya dua itu orang yang paling ya jahat, orang yang paling ya buruk tuh. Nah itu ya zul wajah ini allazi ya'ti haula biwajhin, yaitu yang datang kepada ya sebagiannya dengan bawa satu muka satu omongan ya, wa haula biwajhin, dan yang satu lagi dengan omongan yang lain itu ya. Qala haddatsana Muhammad bin Fadal qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas ya an Mujahid an Taus an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini jadidaini, telah lewat Rasulullah SAW dengan dua kuburan yang baru. Faqala, maka kata Rasulullah, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua orang yang di kuburan ini diseksa keduanya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya diseksa bukan karena yang besar ya. Amma ahaduhuma, adapun salah satu keduanya, fakana la yastanzihu minal baul, yang satu enggak bersih dari istinja gitu ya. Itu ya diseksa tuh ya, karena yang Nabi katakan hadis lain amatu azabil qabri ya gitu ya, umumnya tuh ya apa ya dapat seksa kubur itu la yastanzi minal baul tuh ya, enggak ya cebok gitu, enggak istinja. Nah gitu ya. Nah minal baul. Wa ammal akhar, adapun yang lain maka yamsi bin namimah, yang satu nih kuburan yang satu dia jalan ke bawah selalu namimah. Summa akaza jaridatan rutobatan, kemudian Rasulullah ambil satu pelepah dari pohon korma yang masih basah gitu ya. Nah wasaqqaha nisfain, maka Nabi pecah potek dua gitu ya. Nah
wa gharaza fi kulli qabrin wahidatun ya Allah Nabi menanam pada setiap kuburnya satu. Faqalu maka sahabat bilang ya Rasulullah lima sonakta haza, kenapa kamu berbuat seperti ini? Qala kata Rasulullah la'allahu ayyukhaffifa anhuma malam yaibasa. Nabi kata barangkali ya ayyukhaffifa anhuma, barangkali Allah akan ringanin ya dosa keduanya malam yaibasa selagi pelepah korma ini belum kering gitu tuh ya. Nah itu ya, tuh Nabi ya syafaatin. Nah, qala al-faqihu, berkata al-faqih Abu Laisa Samarqandi radhiyallahu anhu, makna qaulihi ma yu'azzabani fi kabirin. Kayak Rasulullah bilang ma yu'azzabani, kayak tidaklah keduanya diseksa karena dosa besar. Gitu. Apa artinya tuh? Fi kabirin yakni artinya laisa bi kabiratin. Itu bukan dosa besar. Indaku menurut kamu gitu ya. Jadi mereka nih diseksa karena bukan dosa besar karena mereka menganggap itu bukan dosa besar. Itu kama bi kabirin. Jadi tidaklah termasuk dosa besar, artinya mereka enggak anggap dosa besar. Jadi umpama dia kencing dia cebok gitu ya. Jadi enggak dianggap apa dosa gitu. Ya taruh dianggap dosa kecil lah, ringan gitu. Nah, akhirnya jadi dosa punya mati karena itu istihza namanya. Ya, gitu ya. Jadi karena mereka anggap tuh bukan dosa besar katanya. Nah, gitu ya. Bikabirin yakni laisa bikabirin indakum. Walakinnahu kabiratun indallah, akan tetapi itu besar di sisi Allah. Itu ya. Ini dalam Al-Qur'an wa tahsabunahum hayyinan wa huwa indallahi azim. Gitu. Kamu sangka itu dosa-dosa kecil aja, padahal di sisi Allah itu dosa besar. Itu ya. Kalau dosa itu jangan dianggap kecil. Dosa anggap besar. Jadi kita takut ngerjainnya. Kalau kita anggap ini dosa kecil kan jadi apa? Ya, jadi berani kerjain. Gitu ya. Nah, ya mandi darnya apa yu'azibani bil ya amani. Kalau pakai ya yu'azibani bi kabir yakni laisa bi kabiratin indakum walakinnahu kabiratun indallah. Wa qad zakara fi hadisi Huzaifah. Sungguhnya telah menyebutkan ya musannif ini pengarang ini yaitu dalam hadis riwayat Huzaifah annahu la yadkhulul jannah qatatun. Dalam hadis riwayat Huzaifah al-Yaman ini Rasulullah bersabda tidak akan masuk surga tuh ya orang yang selalu qatat. Apa qatat? Yakni an-namam. Qatat artinya yang tukang namimah. Fa iza lam yadkhulil jannah, apabila dia enggak masuk surga, lam yakun ma'wahu illan nar, karena tidak ada tempat lain kecuali neraka. Ya, karena sebenarnya Allah terdain tempat dua, ya ada surga dan neraka. Nah, kalau enggak masuk ke surga ya berarti neraka, enggak ada di tempat lain gitu ya. La annahu laisa hunaka illa jannah wan nar, karena tidak ada di sana ya di akhirat itu nanti kecuali surga dan neraka. Fa iza sabata annahu la yadkhulul jannah, apabila ditetapkan bahwa dia itu enggak akan masuk surga ya sabata anna ma'wahun nar, udah pasti ya tempatnya itu dalam neraka. Fal wajibu 'alan namami ayyatuba ilallahi ta'ala, maka yang wajib ya buat orang yang tukang namimah ini tobatlah kepada Allah taala. Fa innat ya fa innat tamama ya fa innan namam ya fa innan namam zalilun fid dunya, karena orang yang tukang adu-ngadu tuh namimah itu hina di dunia nih. Di dunia tuh dianggap hina. Wa huwa fi azabil qabri, itu ada dalam azab kubur ba'da mautihi, sesudah meninggalnya. Wa huwa fin nari yaumal qiyamah,
dan dia bakal ada di neraka di hari kiamat. Ayisun min rahmatillahi ta'ala, dia itu putus dari rahmat Allah Ta'ala. Fa in taba qabla mautihi, tapi kalau dia tobat sebelum meninggalnya, taballahu alaihi, Allah akan terima tobatnya. Nah, itu ya. Warawal Hasanu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah meriwayatkan Hasan dari Rasulullah SAW annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, min syarrin nasi zul wajhaini ya'ti haula'i bi wajhin wa haula'i wa yajhin. Jadi Rasulullah SAW ya bersabda, min syarrin nas, ya sebagian dalam manusia yang paling buruk, zul wajhain, yang mempunyai muka dua, yakni haula'i bi wajhin, artinya yakti, dia datang kepada sebagian mereka dengan satu wajah, dia datang lagi yang lainnya dengan wajah. Waman kana zalisana ini di dunia, orang yang mempunyai dua lidah di dunia, fa innallaha ta'ala yaj'alu lahu yaumal qiyamah lisanaini minan nar. Allah jadikan dia nanti di hari kiamat ini buatin lidah dari api neraka itu. Waruya an Qatadah, telah diriwayatkan dari Imam Qatadah annahu qala, bahwasanya ya Qatadah berkata nih, karena yuqalu min syarri ibadillahi, dan adalah Rasulullah bersabda tuh ya, min syarri ibadillah, seburuk-buruknya hamba Allah, ka kullu ta'anin la'anin namamin. Ya, Rasulullah bersabda sini min syarri ibadillah tuh ya, hamba Allah yang paling buruk, paling jahat, yaitu kullu ta'an, ya orang yang selalu mencela, ya celak apa namanya celak gitu ya. Nah artinya itu yang to'an, yang mencela itu. Nah ya gitu. Ruhamannya to'an la'anun ya, jadi kullu ta'anin la'anin, yaitu orang yang selalu mencela dan melaknat, mengkutuk gitu ya. Namamin, dan juga ya orang yang buruk itu adalah orang yang ya selalu namimah. Wa kana yuqalu, dengannya ada dikatakan orang, azabul qabri salah satun ya gitu. Ya yuqalu azabul qabri salah satu aslasin ya, yaitu azab kubur itu ada 3 ya bagian. Sulusun minal ghibati wa sulutun minal bauli wa sulusun minan namimah ya. Nah sepertiganya ya dari ghibah, sepertiganya ya kencing, ya sepertiganya namimah gitu ya. Jadi azab kubur tuh ada tingkat-tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama sepertiganya karena ghibah gitu ya, karena selalu ghibah orang. Nah gitu. Nah terus lagi yang sepertiganya yaitu karena enggak istinja. Nah yang sepertiganya lagi karena namimah gitu ya. Waruya an Hamad bin Salamah, telah meriwayatkan dari Hamad bin Salamah annahu qala, bahwasanya dia berkata, ba'arajulun gulaman, telah menjual seorang laki-laki itu budaknya. Faqala lil mustari, maka dia bilang kepada si ya pembeli, laisa fihi aibun, ini budak enggak punya aib, illa annahu namamun, ya kecuali dia tukang namimah ya gitu ya. Jadi enggak ada aibnya, tapi tukang namimah gitu. Ya sama aja gitu. Nah gitu ya. Nah ila namam. Nah pas tahabbahul mustari, maka menganggap remeh si mustari ini, pas tarohu, maka dibeli itu budak itu ya, ala zalikal aib, atas keaiban seperti itu. Pama kasal gulam indahu ayaman, maka budak itu diam tuh bersama yang membeli tadi beberapa hari. Summa qala, kemudian dibilang, lizaujati maulahu, ya, di budak bilang kepada istri tuannya, inna zaujaki
la yuhibbuki. Tuh ya, dibilang sungguhnya ya suami kamu nggak suka pada kamu. Gitu. Nah, wa huwa yuridu ayyatasarra alaiki. Dia tuh suami kamu ingin membuatnya sarira ya, arti mau kawin lagi dah si ke siri gitulah ya, alaiki gitu. Gitu. Apa turidina ayyatifa alaiki. Gitu. Apakah kamu menginginkan ya dia bakal senang pada kamu? Ada apa kamu bakal harapin ya bahwa dia bakal suka pada kamu gitu. Qalatnya, nah kata tuh si apa istri ini, naam, iya. Qala kata si budak lagi nih laha kepada istri bilangnya huzi Musa ya ambil tuh pisau itu wakhluki sa'aratin min batini lihyatihi, ambil tuh cukur ya beberapa lembar rambut dari batin ya lihyahnya tuh artinya yang dalam, jenggot yang dalamnya tuh ambil. Iza nama apabila suami kamu tidur. Nah, summa jaa ila zauji, kemudian datang ya kepada suami. Waqala, kemudian nih ya si budak ini bilang kepada suaminya nih. Tadi itu kan tukang ngadu-ngadu nih. Iya gitu. Jadi pertama di ngadu tuh bahwa ya kamu ini suami kamu udah nggak senang pada kamu, dia mau kawin lagi kan gitu. Ya kan gitu ya dibilang ya apakah kamu redok senang begitu ya gitu. Nah kalau kamu pengen tuh gitu supaya dia senang, ambil tuh pisau cukur ya pisau. Nah ya cukur berapa potong berapa lembar rambut jenggotnya tuh yang di dalam gitu ya apabila dia tidur ya. Nah kemudian nih budak ini datang kepada suaminya nih yang tadinya ya istrinya kan suaminya. Pakola kata si budak innamra'ataka ya sungguhnya istri kamu ya begitu. Nah, taho danat yakni ittakhazat khalilan, yaitu ya dibilang bahwa istri kamu itu ya taho danat artinya ittakhazat khalilan ya bahwa ke ilatuga apa wahia kotalat ya sungguhnya ya istri kamu itu takadana yakni ittakhaz khalilan, dia itu udah punya ya sahabat lagi gitu. Nah ya nah gitu ya dibilang tuh istri kamu tuh ya selingkuh dah gitu. Kan gitu wahia qatalatka ya dia mau bunuh kamu ya kamu ini mau dibunuh karena dia udah punya cowok lagi. Nah gitu tuh ya karena tukang ngadu-ngadu gitu ya. Nah dia mau bunuh kamu. Aturidu antubayyina laka zalika, apakah kamu pengen tahu penjelasan seperti itu gitu ya. Qala na'am ya gitu ya kata si wami nih iya gue pengen tahu bener gak kan gitu. Qala kata nih si budak fataunamu laha gitu maka kamu tidur bersama istri kamu. Nah fataunamu rajulu maka tidur satu suaminya bersama dia tuh. Fajaat imra'atuhu bi Musa, maka istrinya bawa pisau yang tadi disuruhin. Nah ya litah luka sa'arati untuk mencukur rambut jenggotnya nih gitu. Fazon nazauju maka suaminya nih menyangka bahwa dia bakal dibunuh. Annaha turidu qatlahu, ya suaminya sangka bahwa dia mau dibunuh kan tadi dibilang mau dibunuh gitu ya qatlahu. Fa akhadha min hal Musa faqatalaha, maka si suami itu ambil tuh rebut dipunya pisau maka istrinya dibunuh tuh ya. Nah gitu tuh ya. Nah faqatalaha tuh. Nah paja aulia uha faqataluhu,
maka datang tuh wali-walinya perempuan tadi, ya keluarganya dah. Nah, faqataluhu, maka suaminya dibunuh lagi, mereka bunuh tuh, gitu. Nah, pada aulia urrajul, maka datang tuh ya keluarga dari laki-laki tadi, ya wa waqa'al qital, maka jadi peperangan. Ya, besan dah. Gitu ya. Nah, bainal parika ini antara dua ya firqah tuh ya, dua kelompok tuh ya. Inilah yang tukang adu-adu gitu tuh ya. Nah, ya digituin tuh jadi ribut kan gitu ya. Nah, waqala Yahya ya bin Aksam, ya maka berkata Yahya bin Aksam, an-namam ya syarrun ya minasahiri, ya tukang ngadu-ngadu itu lebih buruk daripada tukang sihir gitu. Wayak malu namam pisaatin malayak malu sahir pisahrin. Kalau tukang ngadu-ngadu bisa berbuat kerusakan dalam satu saat, satu hari, ya kalau tukang sihir nggak bisa berbuat satu hari kecuali dalam jangka sebulan gitu ya, lebih cepat ya. Nah, tukang ngadu-ngadu kan, ngadu sono-sono sejam tuh orang ribut kan. Nah, kalau tukang sihir belum tentu kan gitu ya, dibaca-bacain dulu ngapa sebulan aja belum tentu hasil gitu ya. Nah gitu ya, itunya lebih buruk tuh katanya sahir bisari. Wa yuqalu dikatakan amalun namam adarru min amali setan. Kerjaan tukang namimah itu lebih bahaya daripada kerjaan setan. Kenapa? Li'anna amala setan bil khiyali wal wisah. Kalau karena kerjaan tuh setan itu dengan khayalan ya dan waswas. Kalau setan kan kerjaannya cuma dihayalin doangan kan, ya dikelabuin kan gitu ya dengan wiswas. Wa amalun namam bil muajahah. Kalau kerjaan tukang namimah yaitu dengan menghadap, ya langsung kan. Ini bilangin tadi tuh, isi datang isinya dibilangin ngomong raminya gitu ya. Wal muayana dan kenyataan. Wa qad qala Allah taala, sungguhnya Allah berfirman ya hammalatal hatab ya gitu, yaitu istri-istrinya tuh Abu Lahab yang membawa kayu-kayu bakar. Nah, dia tukang membakar-bakarin orang ya gitu ya gitu tuh ya kan, tabat yada Abi Lahabiu wa tab ma agna an maluhu wa ma kasab, saya selanaron zatalahab ya wa mraatuhu hamalatal hatab, istrinya yang selalu bawa ya kayu bakar, artinya wat manasin sono nasin sini ya, ini jelekin Rasulullah sono gitu. Nah artinya qala aksarul mufassirin, berkata kebanyakan dari ahli tafsir ya annal hataba arada bihi an-namimah, bahwa yang disebut tuh hatab kayu bakar itu adalah namimah. Wa in nama sumiyatin namimatu hataban, hanya saja dikatakan tuh namimah itu sebagai hatab ya kayu bakar, li annaha sababun lil adawah wal qital, karena ya namimah itu menjadi sebabnya terjadinya permusuhan dan peperangan. Fasara bimanzilati iqadinar, maka jadilah ya kayu apa tuh namimah itu menjadi ya kedudukannya sama seperti kayu bakar gitu ya. Wa qala Aksam bin Saifi al azillai arba'atun. Wa qala Aisam bin Saifi, berkata Aksam bin Saifi, al azillau arba'atun ya yang hina itu ada 4 macam ya gitu. Al azillat nih artinya orang-orang yang ya yang hina nih. An-namam pertama tukang namimah, wal kazab dusta, wal madyun ya ya gitu ya, yaitu yang orang yang berutang ya, wal yatim dan anak yatim ya, ini yang termasuk azillah ya, yang nilainya rendah ya, tukang namimah ya, tukang dusta, wal madyun
ya yang berutang. Orang kan kalau ngutang kan nilainya, ya kan? Nah, wal yatim ya dan anak yatim. Anak yatim dulu tuh ya ditinggal mati bapaknya ya udah berarti nilainya rendah. Ya, kok sekarang kayaan dia mah yang ada abaknya. Ya, giliran barang anak yatim ya, ini banyak punya duit. Yang ada abaknya susah, kalau punya duit. Nah, itu ya. Ini kalau dulu ya, dulu kan zaman Rasulullah kan gitu. Ya, Rasulullah suruhin tuh ya sayangin anak yatim kan gitu. Ya, usap pala anak yatim tar bulan Asyura kan gitu. Ya, karena apa? Ya, karena nilainya rendah dia, banyak kagak gitu. Nah, Warwa Utbah bin Abi Lubabah an Abi Abdillah Al-Kursi. Telah meriwayatkan Utbah bin Abi Abdillah ya, gitu ya, bin Abi Lubabah dari Abi Ubaidillah Al-Kursi. Qala ittaba'a rajulan sab'u mi'ati farsakin fi sab'i kalimatin. Falamma qadima alaihi qala iza ji'tuka lillazi iza ja'atka lillazi atakallahu minal ilmi akhbirni anis samai wa ma asqala minha wa anil ardi wa ma awsa'a minha wa anil hijarati wa ma aksa minha wa anil nari wa ma aharra minha wa anil zamharil wa ma abrada minha wa anil bahri wa ma akma minha wa anil watimi wa ma ad'afu minhu wa fi ba'di riwayati wa anis sahmi wa ma az'afa minhu wa qala amma buran ala birin fa asqalu minas samawat sampai situ dah ya, sampai qala Aksam bin Saifih itu gitu.